Mereka katakan demo tanggal 25 Agustus, gulingkan Wapres Fufu Fafa, anak haram konstitusi dan seterusnya. Ketika mereka masuk ke komunitas pendukung Gerindra, loyalis Gerindra, mereka katakan geng Solo berniat menggulingkan Pak Prabowo. Jadi ada satu propaganda luar biasa yang dimainkan. Dari mana? Kalau tadi kan disebutkan misalnya ada Hari Republika, lalu kemudian A, B, C. Ini data dari mana? Ini propaganda isu yang dimainkan di berbagai komunitas di sosial media. Anda melakukan, saya pegiat sosial media. Anda melakukan penelitian sendiri. Bukan penelitian, saya hidup siang dan malam di sosial media. Bukan perlu kesimpulan untuk mengatakan itu. Misalnya saya menemukan sekian akun mengatakan A, saya menemukan sekian akun mengatakan B. Itu ilmiah. Begini, kita pegiat sosial media, kita paham ada komunitas, ada grup-grup, lalu kemudian menyimpulkan dengan perasaan ada grup-grup sosial media yang kita kunjungi setiap hari, setiap waktu. Ya, Anda harus dan kita melihat propaganda itu ada. Berapa menyebutkan apa, sehingga lebih ilmiah, lebih saintifik. Enggak, gini. Saya melihat. Anda punya data itu enggak? Silakan dicek algoritma di sosial media, ada. Silakan dicek. Algoritma maksudnya gimana? Itu permainan isu untuk memicu rakyat turun ke jalan, itu ada. Sangat kuat. Sangat kuat. Karena nggak ada datanya. Jadi silakan. Presenter Rakyat Bersuara, Aiman Wicaksono, mencecar kutu loncat pembela Jokowi, Kio, Krisyanto Yenoni, saat sedang membela Jokowi. Krisyanto menyampaikan pembelaannya kepada Jokowi soal isu dalang dari Agustus Kelabu. Namun Aiman langsung mencecar Kio. Apakah statement yang disampaikan mempunyai sumber yang bisa diverifikasi kebenarannya dan berbasis ilmiah dengan melakukan penelitian terlebih dahulu? Jangan hanya menyimpulkan dengan perasaan. Saya pegiat sosial media. Anda melakukan penelitian sendiri. Bukan penelitian, saya hidup siang dan malam di sosial media. Bukan perlu kesimpulan untuk mengatakan itu. Misalnya saya menemukan sekian akun mengatakan A, saya menemukan sekian akun mengatakan B. Itu ilmiah. Begini, kita pegiat sosial media, kita paham ada komunitas, ada grup-grup, lalu kemudian menyimpulkan dengan perasaan ada grup-grup sosial media yang kita kunjungi setiap hari, setiap waktu. Ya, Anda harus dan kita melihat propaganda itu ada. Berapa menyebutkan apa, sehingga lebih ilmiah, lebih saintifik. Enggak, gini. Saya melihat. Anda punya data itu enggak? Aiman terus mencecar Kio untuk memastikan data yang disampaikan ke publik adalah data yang valid dengan berbasis ilmiah dan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun pembela Jokowi nampak gelagapan dan tidak siap menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari sang presenter, yang menyebabkan Aiman langsung menghentikan pembicaraan Krisyanto dan mempersilahkan narasumber lain untuk berbicara. Karena pernyataan yang disampaikan Kio hanya berdasarkan perasaan dan omon-omon, bukan fakta dan kebenaran ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu permainan isu untuk memicu rakyat turun ke jalan, itu ada. Sangat kuat. Sangat kuat. Karena nggak ada datanya. Jadi silakan. Enggak, silakan dicek saja. Silakan dicek saja. Makanya saya tanya Anda, saya kan nggak ngecek. Di grup-grup itu kan masing-masing komunitas. Misalkan saya membuat grup pendukung Pak Jokowi, ada yang membuat grup mendukung Gibran. Jadi di grup-grup itu setiap hari kita melihatnya. Nah, kalau kita bicara media sosial pasti kan banyak sekali, acak. Kalau seandainya Anda punya data sekian akun, katakanlah mayoritas akun, Anda lihat misalnya ini ngarahnya ke sini, baru kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau acak, ada A, ada B, kalau di media sosial apa yang nggak ada? Semuanya ada. Tapi saya melihat pemicunya ada di situ. Ya, baik. Apa itu keyakinan Anda? Silakan. Makasih, Prof. Terima kasih. Tapi menurut Bang Aswan, apakah ini KPU ini memang sudah salah jalan di dalam hal ini? Nah begini, kalau dilihat ya, saya nggak mau nyalahkan KPU, kan ini independen. Ya, gitu. Perjalanannya dia membuat suatu produk itu, apakah ada konsultasi dengan DPR? Nah itu katanya tidak konsultasi, katanya Komisi 2. Menurut itu kan nggak ada, karena ada dari Komisi 2 nggak ada. Berarti salah dong, KPU-nya salah dong, kan nggak konsultasi. Ya, jadi pertanyaan emang bisa. Nah, makanya sekarang menurut saya kalau itu ada
indikasi-indikasi seperti itu, ya misalnya katakanlah kalau di kedokteran itu malpraktek misalnya gitu, ya silakan DKPP melihat apakah ini sesuai dengan kajian-kajiannya, apakah ini sesuai dengan produk-produk yang memang menurut aturan negara. Sebetulnya pertanyaannya udah ada kajiannya emang. Kita kan nggak tahu ini kan independen dan tidak pernah dipublikasikan Ya juga itulah kan, misalnya makanya gitu. maksud saya ini peraturan kagak apa-apa, baik-baik aja, ngapain diubah-ubah. Kenapa sih iseng banget gitu loh? Bocah-bocah kosong Jokowi Andi Aswan kembali dipermalukan di perdebatan oleh presenter acara dan narasumber Henry Satrio yang membantah pernyataan Aswan dengan argumen tajam dan menohok. Dalam momen ini, Aswan tampak gelagapan menghadapi counter argumen dari lawan debatnya saat membahas persoalan ijazah SMA Gibran yang sedang jadi perbincangan publik. Ya makanya kan ini terlalu banyak kontroversi kan sebetulnya. Termasuk yang tadi ditayangkan oleh tim iNews tentang Mas Gibran. Kalau saya sih mudah-mudahan Mas Gibran gak usah ngikutin bapaknya ya. Jadi sebagai wapres ya buka aja, saya pernah sekolah di sini. Bang Andi Aswan aja tahu kan Gibran sekolah di mana gitu. So artinya ya Mas Gibran sampaikan aja. Sudah dilihatin ya? Iya. Tahun kemarin. Iya kan tahun kemarin. Ini sekarang dilihatin lagi aja, kayak saya ditanya lulusan mana SMA 37. Taunya dari mana SMA 37 ya? Tanya aja Boy Rafli Amar tuh, ketua alumni saya. Saya ada tuh tercatat. Jadi maksud saya begini-beginian ini menurut saya jadi keterbukaan publik aja. Cuma yang menjadi masalah itu Mas Hendri, apakah yang di Singapura dan di Australia itu setara dengan SLTA? Itu kan yang kemudian itu jadi pertanyaan bagus sekali. Makanya kalau saya sih begini kan, Mas Gibran itu kalau menurut saya distrust dari masyarakat itu bukan tentang ijazah, tapi tentang kualitas. Nah, saya pernah menyarankan Mas Gibran kuliah lagi aja S2. Di mana? Di Paramadina lah, biar saya yang ngajar. Nanti saya yang belain gitu. Mas Gibran kuliah kok S2, tapi administrasinya silakan Mas Gibran urus sendiri. Kalau Mas Tara udah dia lulus dari situ 2007. Ya, terus dia masuk namanya MDIS. Dia lulus Manajemen SMP Development tahun berapa? SMP 1 di Surakarta tuh. SMP 1 Surakarta saya lupa. Kurangin aja dah 3 tahun dari situ. Belum tentu, Bro. Bener, ada ijazah untuk SMP udah. Iya. Jadi dibawa oleh Pak Jokowi ke Singapura, masuklah di SMA di Singapura ya. Di SMA Singapura ya. Itu peraturan itu 4 sampai 5 tahun, Bro. Kenapa Baru sekolah lulus di Singapura, Bro? Beliau mengatakan untuk dia mandiri. Untuk itu. Kalau lu orang kaya juga lu pasti kirim anak lu ke luar negeri juga, nggak mungkin kan? Enggak, Bro, gue justru mengutamakan nilai-nilai ke-Indonesiaan buat anak gue. Perlu juga untuk itu. Dan gua rasa juga coba dia belajar di luar negeri, apakah nilai-nilai ke-Indonesiaannya hilang? Sebetulnya sekolah di Indonesia juga bisa mandiri, Bro. Ya semua bisa mandiri, tapi kan ini persepsi dari orang tua, Bro. Kalau orang tua ini pikir ini akan lebih mandiri dan mempunyai jaringan internasional, itu sah-sah saja. Bung Freddy, jadi romantisme bersama dengan Joko Widodo dan juga Projo ini sudah selesai dan balik badan ke Prabowo Subianto, benarkah demikian? Tidak benar. Ya, mana? Nggak benar lah Mbak, maaf saya agak parau, kemarin kecapean mimpin sidang 2 hari. Jadi yang benar? Nggak seperti itu, melihatnya nggak seperti itu. Jangan kita di framing seolah-olah kita sudah tidak dengan Pak Jokowi lagi. Nggak gitu, ngelihatnya nggak gitu. Jadi sejak awal memang kita bersama Pak Jokowi, kemudian bersama Pak Prabowo, itu sejak awal seperti itu, gitu loh. Kalau orang Projo Manado bilang, ya kita Projo itu artinya Prabowo Jo, katanya begitu. Oh, beda lagi ya. Kekuasaan adalah candu. Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan sikap politik dari organisasi Projo yang tega meninggalkan Jokowi dan bergabung dengan Prabowo demi memenuhi nafsu politik yang ingin terus menempel kepada kekuasaan dengan berharap mendapatkan imbalan yang setimpal. Sikap pragmatis yang ditunjukkan oleh Waketum Projo, Freddy Alex Damanik, membuat dirinya dipermalukan oleh pengamat politik Winarto Wijaya yang membuat Freddy hanya cengar-cengir jadi malu saat akal bulusnya dibongkar oleh narasumber. Oke, jadi nggak ada. Kita hari ini dengan kongres kemarin kemudian
selesai romantisme dengan Pak Jokowi kemudian menempel dengan Presiden Prabowo, nggak gitu bacanya sejak awal. Dan memang yang selain memang kita inisiasi dengan Pak Prabowo mendukung Prabowo Gibran, itu juga kan arahan dan koordinasi dengan Pak Jokowi gitu loh. Jadi masih sejalan ini, masih konsisten, hanya penegasan di dalam Kongres memang itu momentum organisasi seperti itu. Iya, yang jelas saya pengen komentar dulu ya. Teman-teman Projo ini menurut saya konsisten untuk inkonsisten. Jadi kalau kita lihat jejak digital statement dari 2014, Budi Ari pernah mengatakan hati-hati dengan Prabowo yang kemudian berbahaya buat demokrasi ketika Pak Prabowo saat itu ingin menarik diri dari Pilpres. 2018 Bung Freddy Damanik yang bisa jawab siapa dari Projo yang pernah mengatakan kalau perlu Prabowo didiskualifikasi karena kasus Ratna Sarumpait hoax. Bung Freddy udah ketawa tuh. Lalu kemudian 2019 kita tahu 23 Oktober itu Projo pernah mengatakan akan membubarkan diri karena kecewa Prabowo diangkat jadi Menhan dengan beberapa alasan yang saya hormati value-nya. 3 hari kemudian dibantah lagi dengan mengatakan Prabowo patriot sejati. Dari sini saja kita sudah lihat karakter, saya nggak tahu apakah ini sekarang disebut ormas, apakah relawan, atau sekedar sekumpulan orang yang memang ingin bertahan dalam mengekor kekuasaan. Kalau Anda tahu, misalnya hadirkan mau saja. membela Sylvester, ya it is your business. Tapi Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya kawannya Sylvester. Saya berkawan aja. Kalau gitu gimana Bung Ade sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Bung Ade? Membela yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Ini mohon maaf ya, kadang-kadang pengacara itu menyesatkan hukum untuk kepentingan kliennya. Jadi daluarsa kasus Sylvester Matutina ini 16 tahun. Jadi kalau sekarang baru 6 tahun, maka masih 10 tahun daluarsanya. Kenapa? Karena dia itu dikenakan 311 KUHP yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih. Nah, 4 tahun itu daluarsanya 12 tahun. Nah, dalam hal penuntutan, ketika melaksanakan eksekusi, maka itu dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran lainnya yang masa daluarsanya sama dengan tuntutan. Artinya daluarsa eksekusi itu 12 tahun ditambah sepertiga, ada ketentuan di situ, yaitu jadinya 16 tahun. Jadi kalau pengacara mengatakan daluarsanya itu sudah lewat, itu ngawur, itu salah, itu keliru. Pembela Sylvester sekaligus pendukung Jokowi, Ade Gogon Darmawan, dipermalukan oleh Refli Harun dan host acara saat ngotot membela Sylvester dari vonis hukuman yang sudah ingkrah di pengadilan. Ade Gogon berdalih bahwa kasus Sylvester sudah daluarsa, namun pakar hukum tata negara Refli Harun langsung mempermalukan logika kacau dari Termul Jambul dengan mengatakan bahwa statement yang disampaikan Ade sangat ngawur. Host acara juga meminta Ade untuk menghadirkan Sylvester, jangan terus bersembunyi. Kalau Anda tahu, misalnya hadirkan mau membela saja. Sylvester, ya it is your business. Tapi Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya kawannya Sylvester. Saya berkawan aja. Kalau gitu gimana Bung Ade sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Bung Ade? Membela yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Dan itu semuanya sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya sekarang. Jadi kalau kita melihat ini bolak-balik seperti itu, kembali lagi kita Tapi kata Mas Roy Polda Metronya berpihak. Iyalah. Nah itu kan semuanya kan pasti mengatakan demikian, Mana? Pak. Ya? Kan beberapa kawan Mbak Nisa, ketika itu diperiksa, selalu nggak ada. karena dari awal, ya, apalagi kolega beliau nih, wah luar biasa kalau tentang masalah kepolisian, dihajar terus sama dia. Loh, iya, itu karena tanpa ada yang fakta-faktanya. namanya bukti, sampai yang namanya mendiskreditkan individu dari kepala kepolisian Republik Indonesia. Itu luar biasa gitu loh. Ya, yang penting kan begini, siapa lagi kita akan percaya kalau aparat penegak hukum kita ini itu semuanya dinafikan oleh menjadi mereka. aparat hukum itu Kan harus begitu. objektif, jangan subjektif, jangan berbohong. Jadi kalau dibilang palsu baru percaya sama polisi. Nah pasti percaya kalau yang palsu. Iya. Lo Kalau nanti kita lihat diberhasil masih nggak kalau percaya. polisinya jujur, ya, kalau lab krimnya tuh jujur, nanti tanya Pak Slamet deh. Itu kita baru akan lihat. Karena apa? Karena jelas itu benar-benar meleset data yang meleset kok dibilang itu identik. Makanya rektor bilang
Kalau setelah 85 kita nggak bertanggung jawab lagi. Ya betul, udah rektor nggak usah ikut-ikut anu lah, nanti malah salah. Mendengar pernyataan dari relawan Jokowi, Roy Suryo langsung menanggapi pernyataan Andi Aswan bahwa Bareskrim Polri lah yang menampilkan bukti dokumen fotokopi ke publik, bukan berupa dokumen asli. Kalau ia dianggap salah melakukan penelitian terhadap dokumen fotokopi, seharusnya Bareskrim Polri lah yang harus dikritik karena tidak berani menampilkan dokumen ijazah saat coba mengkuliahi presenter Rakyat Bersuara, Aiman Wicaksono. Termul ini mengatakan bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh media demi sensasi dan keuntungan materi. Namun Aiman langsung mencecar Zefrin Boykanu dengan pertanyaan tajam yang membuat Termul ini malah jadi diberi kuliah gratis oleh Aiman.